Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, jurusan Ekonomi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi pemerintah terkait mengenai 3 bab. Bab yang pertama adalah latar belakang akuntansi pemerintah, bab yang kedua adalah pencatatan keuangan negara, dan bab ketiga mengenai kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Untuk lebih tahu kejelasannya, mari kita simak video berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi pemerintahan? Jadi, akuntansi pemerintahan didefinisikan sebuah kegiatan pelayanan jasa guna menyajikan informasi keuangan milik pemerintah yang mengedepankan proses pencatatan, klasifikasi, ikhtisar, dan juga transaksi keuangan pemerintah dan juga penafsiran dari informasi keuangan tersebut. Ruang lingkup akuntansi memiliki 2 bagian, yang terdiri dari akuntansi mikro dan juga makro. Akuntansi mikro terdiri dari akuntansi pemerintahan dan juga bisnis, sementara akuntansi makro terdiri dari akuntansi sosial dan juga akuntansi nasional. Karakteristik akuntansi pemerintah dan tujuannya. Tujuan akuntansi pemerintah berdasarkan pengukuran kinerja terdiri dari yang pertama adalah akuntabilitas. Fungsi ini memiliki peran yang lebih luas untuk menjadi perhatian bagi pengguna sumber daya yang digunakan secara bijaksana, efisien, dan juga ekonomis serta efektif. Yang kedua adalah manajerial. Artinya, akuntansi pemerintah memberikan fungsi manajerial dalam merencanakan dan menyusun anggaran negara atau APBN dan juga strategi di sektor pembangunan. Yang ketiga adalah pengawasan. Akuntansi pemerintah dibuat guna mengawasi proses keuangan negara agar bisa diperiksa dengan mudah oleh lembaga-lembaga keuangan seperti BPK. Akuntansi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bisnis. Karakteristik akuntansi pemerintah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ada laporan laba pada akuntansi pemerintah. Yang kedua, membukukan anggaran saat anggaran tersebut sudah dibukukan. Yang ketiga, akuntansi pemerintah bisa memakai dana lebih dari satu jenis. Yang keempat, memiliki sifat yang rigid, disebabkan ketergantungan kepada peraturan perundang-undangan. Yang kelima, prinsip standar akuntansi menjadi standar umum. Yang keenam, mengembangkan prinsip standar akuntansi. Dan yang ketujuh, memakai sistem bagian standar. Ruang lingkup akuntansi pemerintah. Perkembangan akuntansi pemerintah memang tidak secepat dunia akuntansi bisnis. Hal itu tentu saja disebabkan karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bisnis tersebut yang tidak banyak terjadi perubahan di dalamnya. Tuntunan masyarakat yang menginginkan adanya laporan keuangan membuat akuntansi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan juga laporan keuangan. Perbedaan perlakuan akuntansi pemerintah dan juga akuntansi bisnis ini bertujuan untuk mengukur kinerja dari lembaga keuangan tersebut. Meski memiliki tujuan yang berbeda, namun secara hakikat bahwa tujuan dari akuntansi pemerintah dan bisnis adalah menyajikan informasi keuangan dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya bab kedua adalah tentang pencatatan keuangan negara. Berdasarkan penuturan Supangmuko tahun 2000, dikatakan bahwa keuangan negara yaitu bagian dari disiplin ilmu perekonomian yang belajar mengenai kegiatan pemerintah di sektor ekonomi dan juga penerimaan dan pengeluaran keuangan yang mempunyai pengaruh besar kepada sektor perekonomian tersebut. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam upaya merumuskan keuangan negara yang terdiri dari beberapa sisi sebagai berikut. Yang pertama adalah objek. Dari sisi objek disebutkan bahwasannya keuangan negara ini meliputi semua hak dan kewajiban milik negara yang dinilai dengan uang, kebijakan, kegiatan yang termasuk di dalam bidang moneter, fiskal, hingga kekayaan negara yang dikelola dan dipisahkan. Yang kedua adalah subjek. Sementara dari sisi subjek sendiri memiliki maksud bahwa keuangan negara yang terdiri dari semua objek yang dikuasai oleh negara, baik di pemerintah pusat dan daerah, memiliki kaitan yang erat dengan keuangan negara. Yang ketiga adalah proses. Keuangan negara adalah semua kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan pengelolaan objek keuangan negara yang berasal dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan juga pertanggungjawaban pemerintah. Yang keempat adalah keuangan negara berdasarkan tujuan mempunyai arti bahwa semua kegiatan dan juga kebijakan yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kaitan erat atas pemilikan serta penguasaan objek dari keuangan negara. Standar akuntansi pemerintah berdasarkan akrual. Standar akuntansi pemerintah atau SAP yang dahulu berbasis dengan kas, sekarang dirubah menjadi standar yang berbasis akrual. Standar akuntansi ini mencatat pendapatan dan juga belanja serta pembiayaan dengan basis kas. Selain itu, pengakuan akan aset, utang, dan juga ekuitas dana yang menggunakan basis akrual menjadi standar dari akuntansi pemerintah.
Basis kas akrual ini akan mencatat semua penggunaan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran, diakui ketika kas masuk ke dalam kas negara, dan juga pencatatan belanja juga diakui ketika kas keluar dari kas negara. Setiap akhir periode harus dilakukan penyesuaian guna mencatat belanja harta tetap yang dilakukan di periode pelaksanaan. Kelebihan dan kekurangan SAP basis akrual. SAP dengan basis akrual ini tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan akuntansi dengan basis akrual ini adalah: pertama, beban akan diakui ketika melakukan transaksi dengan penyajian informasi yang diberikan cukup terpercaya. Yang kedua, pendapatan akan diakui ketika transaksi terjadi dengan informasi yang terpercaya meski belum ada kas yang masuk. Penerimaan dan pembayaran akan masuk ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi tersebut. Keempat, peningkatan pendapatan perusahaan terjadi disebabkan kas yang belum diterima dan hal ini diakui ke dalam pendapatan. Kelima, laporan keuangan bisa menjadi pedoman dalam menentukan langkah kebijakan. Keenam, laporan keuangan bisa diperbandingkan dengan entitas lainnya. Sementara untuk kekurangan dari akuntansi berbasis akrual ini terdiri dari: 1. Biaya yang belum dibayarkan akan dicatat sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan di dalam kas. 2. Resiko pendapatan yang tidak tertagih bisa mengurangi pendapatan pada laporan keuangan. 3. Perkiraan pelunasan kas tidak bisa diprediksi. Penerapan SAP akrual. Dampak perubahan akuntansi berbasis kas menuju akuntansi dengan basis akrual ini berpengaruh kepada proses pencatatan dan laporan keuangan yang dihasilkan di sektor akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah sendiri adalah proses pencatatan dan juga penerapan kas yang masuk ke dalam akuntansi anggaran. Praktis transaksi tertentu dengan penerapan berbasis kas masih dilakukan. Dampak positif dari penerapan ini adalah memberikan dukungan kepada manajemen kinerja yang bersinergi dengan manajemen keuangan sehingga pembiayaan dan juga alokasi sumber daya ekonomi menjadi lebih baik. Begitu pula dengan peningkatan laporan keuangan dan fasilitas dalam manajemen aset dan kas. Keuangan yang sudah dicatat dengan basis akrual tersebut akan memberikan kemudahan kepada pemerintah yang bisa membandingkan antara sumber daya ekonomi, kinerja, keuangan, hingga arus kas yang tercatat di entitas pemerintah tersebut. Sistem ini bisa mengevaluasi kemampuan pemerintah guna mengeluarkan dana kegiatan dalam pemenuhan kewajiban dan komitmennya. Pada bab ketiga adalah kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Metode akuntansi harus memenuhi beberapa kondisi yang diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Metode akan digunakan pada kasus yang mempunyai nilai yang cukup signifikan serta kondisi yang memungkinkan guna memakai metode tersebut. 2. Metode ini mendapatkan dukungan dari kajian-kajian akuntansi profesional dan juga lembaga yang berwenang. Yang ketiga, metode ini secara tertulis meraih dukungan pada para pengajar dan juga akuntan yang memiliki kredibilitas. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini akan merumuskan konsep mengenai laporan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Dan kerangka konseptual ini sebagai pedoman dan acuan untuk: 1. Penyusun SAP dalam melakukan tugas. 2. Penyusun laporan keuangan yang belum diatur oleh standar akuntansi pemerintah. 3. Pemeriksaan mengenai laporan keuangan. Dan yang keempat, para pengguna laporan keuangan ketika menafsirkan informasi mengenai laporan tersebut. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini memiliki fungsi utama sebagai bahan acuan di sektor akuntansi dan keuangan yang bisa diatasi ketika terjadi sebuah masalah di bidang akuntansi yang belum diatur di dalam SAP. Jika terjadi konflik di antara kerangka konseptual dan juga standar akuntansi, tentu saja ketentuan standar akuntansi tersebut akan lebih diunggulkan. Ada 8 prinsip akuntansi yang disajikan di sektor pelaporan keuangan pemerintah yang terdiri dari: 1. Basis kas digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah pada sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dalam laporan realisasi anggaran. Kedua, aset akan dicatat sesuai dengan pengeluaran kas dan setara kas yang akan dibayar. 3. Pendapatan dengan basis kas yang sudah tersedia ini telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah di dalam suatu periode transaksi guna membayar hutang dan belanja pemerintah pada periode tersebut. Keempat, informasi akan disajikan secara wajar mengenai transaksi serta peristiwa lain yang perlu dicatat sesuai dengan substansi dan juga realitas ekonomi yang tidak hanya disajikan berdasarkan aspek formalitas semata. Yang kelima, pelaporan keuangan entitas dalam kegiatan akuntansi dibagi menjadi beberapa periode pelaporan agar kinerja entitas bisa diukur dengan posisi sumber daya ekonomi yang bisa ditentukan. Yang keenam, perlakuan akuntansi yang dilakukan pada kejadian yang sama dari satu ke masa oleh entitas pelaporan adalah prinsip konsistensi di dalam prinsip akuntansi. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap akan menjadikan laporan mengenai keuangan secara komplit dengan informasi yang diperlukan bagi user atau pengguna. Yang kedelapan adalah prinsip penyajian wajar memiliki faktor pertimbangan sehat yang dibutuhkan oleh penyusun laporan keuangan kala menghadapi situasi tidak pasti dan juga keadaan yang tertentu. Tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual SAP ini mempertimbangkan mengenai ciri penting dari lingkungan pemerintahan
pemerintahan yang bisa menetapkan tujuan akuntansi dan juga pelaporan keuangan. Dan ciri penting ini meliputi yang pertama, ciri utama struktur pemerintah. Terdiri dari bentuk umum pemerintahan dan juga pemisahan kekuasaan di sektor pemerintah. Yang kedua, otonomi pemerintahan. Yang ketiga, pengaruh dari proses politik. Yang keempat, pajak dan pelayanan. Ciri yang kedua adalah keuangan pemerintah yang memiliki peran penting untuk pengendalian. Terdiri dari satu, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik. Kedua, investasi dalam aset tidak langsung yang bisa menghasilkan pendapatan. Ketiga, pemakaian akuntansi dana dengan tujuan pengendalian. Itulah penjelasan mengenai 3 bab tentang akuntansi pemerintah. Lebih dan kurangnya mengenai penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.